Baik, perkenalkan nama saya Dusun Manik dari Prodi Informatika dengan NIM 11S2404. Pada saat ini saya akan menjelaskan dari hasil dari praktikum saya, praktikum ke-9 dengan judul Pointer to Function. Nah, sebelum kita masuk ke dalam taks atau tugas, pertama saya akan menjelaskan dari LIPS ya. Yang pertama saya akan menjelaskan dari LIPS Student H. Nah, pada student H saya akan menjelaskan dimulai dari uh, if and def student H define student H. Nah, nah ini merupakan adalah header word yang mencegah file ini di-include lebih dari sekali. Jika student H belum didefinisikan, maka seluruh isi file akan diproses. Jika sudah, maka diabaikan. Ini penting untuk menghindari error duplikasi saat komplikasi. Lalu ada itu uh, uh, ini include gender H, include dorm H. Nah, ini berarti ini bergantung pada dua header lainnya seperti gender H dan dorm H. Kode ini menggunakan tipe data enum gender T dan struct dorm T yang didefinisikan di dua file tersebut. Maka file student H tidak akan bekerja tanpa file gender H dan dorm H. Maka jika kita menjalankan program dari 1, 2, dan 3, maka kita perlu menggunakan include gender H dan dorm H. Lalu kita masuk ini. Nah, ini merupakan komentar dokumentasi dengan gaya Doxygen digunakan untuk menjelaskan isi file. Menjelaskan bahwa struktur enumerasi atau prototipenya didefinisikan di sini atau header file. Implementasi fungsi ada di file.c, misalnya student C. Lalu di bagian ini didefinisi struktur student T menyimpan data mahasiswa. ID 12 menyimpan ID mahasiswa. Maksimal 11 karakter tanpa bundle terminator. Nah, ada name, ada year, ada gender T, ada struct dorm T. Nah, ini pertama menyimpan nama mahasiswa, year-nya ini menyimpan tahun mahasiswa dengan 5 karakter. Ada gender bertipe dengan gender T didefinisikan sebagai gender male dan gender female. Lalu ada pointer ke struktur dorm T untuk menunjukkan asrama tempat tinggal mahasiswa. Lalu ada ID, char pointer ID, char pointer name, char pointer year, minum gender T dan gender. Nah, ini dapat kita lihat menunjukkan ID mahasiswa, nama mahasiswa, tahun masuk, jenis kelamin. Lalu kita masuk ke dalam ini yang terakhir dari student hanya. Nah, ini untuk mencetak data lengkap dari seorang mahasiswa. Parameternya berupa S, adalah pointer ke struct student agar tidak mencetak data dengan efisien. Agar mencetak data dengan efisien. Fungsinya juga didefinisikan di file.c. Lalu kita masuk ke student C. Nah, di student C kita lihat ada 4 bagian dari library. Yang pertama itu include Studio H digunakan untuk input output standar seperti fungsi printf, lalu ada state aid untuk penggunaan fungsi standar seperti malloc, free, exit, dan sebagainya. Ini belum digunakan tapi bisa dipakai di bagian lain. Lalu ada string H digunakan untuk operasi string, misalnya string copy. Lalu ada student H ini untuk mendeklarasikan struktur student T, enum gender T, dan mungkin struct T. Kode tidak akan bisa dijalankan tanpa file ini. Lalu ada fungsi create student. Nah, ini membuat dan mengembalikan struktur mahasiswa berdasarkan parameter yang diberikan. Lalu ada mendeklarasikan variabel lokal, lalu menyalin isi parameter ID, name, year ke dalam atribut struktur S. Ada string copy digunakan karena tipe datanya adalah array atau char. Ada string DC. Lalu kita lihat ada yang menetapkan jenis ini S. Ada S.gender. Nah, di bagian ini ada S bagian gender. Nah, ini untuk menetapkan jenis kelamin dari mahasiswa ke struktur S.
lalu menandakan bahwa mahasiswa belum memiliki asrama saat pertama kali dibuat. Lalu ada return S ini mengabaikan struktur S yang telah diisi. Nah, kita lihat ada bagian ini. Nah, ini tuh menampilkan data dengan PIMISA atau pipe, memudahkan pembacaan atau parsing data. Lalu ada ID, name, year. Ini untuk mengakses elemen dari pointer S. Kita memakai arah karena S adalah pointer ke struct. Cetak ID, nama, tahun, angkatan, dan sebagainya. Oh ya, ada kita menggunakan unsigned juga. Jika mempunyai, maka kita akan mencetak nama asrama. Lalu jika tidak punya, maka kita akan mencetak unsigned. Lalu saya akan menjelaskan sekilas tentang gender H. Nah, pada gender H dapat kita lihat pada gender H. Nah, ini ada header word-nya. Tujuannya adalah untuk mencegah file gender H disertakan lebih dari satu kali dalam proses kompilasi. Jika gender H belum didefinisikan, maka kode di bawahnya akan dijalankan dan gender H akan didefinisikan. Jika sudah didefinisikan, maka isi dari file ini akan di-skip. Lalu ada di bagian ininya, kita lihat. Ini penjelasan, ini merupakan penjelasan saja. Lalu kita masuk ke ini, bagian enum gender T, gender male, gender female. Nah, ini menjelaskan deklarasi enum dengan nama gender T. Enum digunakan untuk mendefinisikan kumpulan konstan yang berhubungan dalam hal ini, jenis kelamin. Gender male biasanya bernilai 0 dan gender male bernilai 1 secara default. Nah, tujuannya adalah untuk agar enum adalah agar kode lebih mudah dibaca dan tidak rawan kesalahannya dibandingkan hanya menggunakan angka 0 dan 1. Lalu ada di bagiannya constanta char gender to next. Ini saya akan menjelaskan. Ini merupakan prototipe fungsi gender to text menerima argumen bertipe enum gender T dan mengembalikan pointer ke char yaitu string. Lalu ini kenapa kita menggunakan ini? Karena tujuannya untuk mengkonversi nilai enum menjadi teks, misalnya gender male ke male, gender female ke female. Karena hanya berupa deklarasi, implementasi fungsinya akan ditulis di file .c. Lalu ada div, ini penjelasannya adalah akhir dari header word-nya untuk menandai bahwa jika gender H sudah kita definisikan, maka bagian ini tidak akan perlu dijalankan atau diulang lagi. Lalu kita masuk ke gender C. Gender C. Nah, gender C merupakan ada headernya, header word. Baris ini sertakan header file yang bernama gender H. Gender H ini kemungkinan berisi definisi dari enum gender T, serta mungkin juga deklarasi prototype dan dari fungsi gender T to text. Fungsinya agar versi ini tahu tipe data fungsinya akan digunakan agar file lainnya juga bisa mengakses fungsi dari tipe data. Lalu ada kita masuk ke fungsi utamanya. Nah, pada fungsi utamanya ada constant char pointer gender to text enum gender T gender. Nah, ini constant char pointer ini menunjukkan bahwa fungsi ini mengembalikan sebuah pointer ke char, yaitu string male dan female. Konstanta ini menunjukkan bahwa string yang dikembalikan tidak boleh dimodif. Lalu ada gender to text ini berupa nama fungsi. Lalu ada fungsi menerima parameter bertipe enum gender T yang didefinisikan di gender H. Tipe data enum yang mewakili jenis kelamin biasanya dengan nilai gender male dan gender female. Lalu ada return gender. Nah, ini untuk menggunakan operasi ternary, merupakan bentuk singkat dari if else. Jika gender sama dengan gender female, maka fungsinya akan mengembalikan female. Jika tidak, maka berarti gendernya female dan mengembalikan female. Ini sangat efisien untuk dua pilihan seperti tersebut. Lalu kita masuk ke dalam penjelasan norm H. Baik, norm H norm H yang mempunyai header word-nya berupa dua, norm H if and def, baru define. Nah, ini adalah header word fungsi mencegah file include lebih dari satu compilation. Nah,
Sebelumnya kita telah menjelaskan ini, jadi saya langsung ke bagian pendeklarasian saja. Penjelasan ini berupa saya mulai dari struct student. Agar kita bisa menyebut struct student di fungsi print dorm detail, meskipun kita belum tahu seperti apa yang isi detail strukturnya, makanya kita bisa mengisinya dengan sesuai dengan apa yang diminta pada yang diminta saat kita input tadi. Lalu ada struktur DOM. Ini kita lihat mendefinisikan struktur DOM yang mewakili data asrama seperti data asrama yang kita beri atau kita beri seperti nama berupa 20 maksimal karakter dengan 10 terminatornya, ada unsigned source capacity, gender, lalu unsigned source residence 6, ada pendeklarasian fungsi create dorm, lalu ada create dorm. Nah, create dorm ini ada parameternya berupa name, capacity, gender. Ada deklarasi fungsinya print dorm detail. Nah, ini fungsinya untuk mencetak detail informasi sebuah asrama termasuk siapa saja penghuninya. Lalu ada di pointer ke data asrama, students array dari mahasiswa, students count jumlah mahasiswa array tersebut. Lalu lalu ada assign sort resident 6. Ini untuk nama asrama, kapasitas dan jumlah penghuninya, ada jenis kelamin penghuni, daftar mahasiswa yang tinggal di asrama, lalu ada penutup fiturnya. Nah, setelah itu kita masuk ke dorm C. Baik, saya akan menjelaskan dari dorm C. Nah, pada dorm C ini ada bagian header dan inputnya. Nah, seperti tadi, karena saya telah menjelaskan dari bagian ini, header code-nya, saya akan langsung masuk ke dalam fungsinya saja. Nah, yang pertama itu ada struct dorm create dorm. Nah, ini untuk mengembalikan sebuah data bertipe struktur asrama. Parameternya berupa nama, kapasitas, dan gender. Dan ini dibagi lagi menjadi dua bagian, jadi gender female dan gender female. Gender male dan gender female. Lalu ada struct dorm di ini untuk membuat variabel D dari tipe struct dorm untuk menyimpan data sementara sebelum dikembalikan. Lalu ada string copy di name dan name. Ini untuk memilih nama asrama dari parameter name ke file name. Di string copy digunakan karena kita bekerja dengan string DC. Lalu ada di capacity. Nah, ini menyimpan nilai kapasitas dari gender ke struct. Nah, lalu ada di resident 6 sama dengan 0, berarti saat asrama dibuat jumlah penghuninya awalnya adalah 0. Lalu ada return 0, ada mengembalikan untuk struktur ROM yang sudah diisi nilainya. Lalu ada fungsi print ROM detail. Nah, fungsi void-nya ini tidak mengembalikan nilai apa-apa. Tujuannya untuk mencetak informasi detail dari sebuah asrama tertentu. Parameternya berupa pointer D. Ini pointer ke struct ROM mewakili asrama yang ingin ditampilkan. Ada pointer students array dari struct student mewakili seluruh mahasiswa yang terdaftar. Student count jumlah mahasiswa dalam array student. Ada ini printf yang berupa berisi di name, di kapasitas dan gender. Ada ini untuk menanyakan apakah input atau objek yang kita masukkan tadi itu berupa male atau female. Lalu kita masuk ke integer count. Nah, integer count ini merupakan iterasi pada seluruh mahasiswa mengecek apakah mahasiswa tersebut tinggal di dorm yang sedang dicetak. Jika ya, maka count-nya ditambah 1. Jika tidak, maka 0. Lalu setelah saya menjelaskan dari libs yang ada,
maka kita akan masuk ke dalam teks praktikum yang ke-9. Nah, kita pertama masuk ke dalam praktikum teks yang ke-9, yang bagian pertama. Nah, di bagian headernya, karena saya telah menjelaskan tadi di bagian headernya, maka saya akan langsung masuk ke dalam code-nya saja. Nah, yang pertama itu ada integer main. Nah, dari integer main ini merupakan fungsi utama dari program. Nah, integer argumen C dan cara pointer argumen V dipakai untuk argumen dari command line. Tapi kita tidak menggunakan dalam program ini. Maka kita mendeklarasikan variabel yang berupa students yang menyimpan 100 mahasiswa menyimpan 100 mahasiswa, dormsnya ada 100 dan student count-nya, dan dorm-count-nya menghitung beberapa banyak data yang sudah masuk dan masuk. Lalu ada komennya, char comments 100 100 integer comment count sama dengan 0, char input 100. Ini untuk menyimpan semua baris perintah yang dibaca dari input, menghitung jumlah perintah, baru inputnya ini buffer sementara untuk membaca satu baris input. Lalu kita lihat ada di fase pertama itu ada kita baca input sampai kita membaca inputnya. Ini membaca inputnya dari user baris demi baris sampai ditemukannya berupa break. Ini merupakan break. Jika kita tidak menginput breaknya, maka input yang kita beri itu akan berlanjut sampai adanya break. Lalu kita lihat ada string compare. Nah, ini untuk membandingkan dari break tadi. Jika tidak, maka akan kita break. Maka ada fase 2, kita masuk ke fase 2 execution input. Nah, yang pertama itu ada looping untuk menjalankan semua perintah yang sudah disimpan sebelumnya. Ada perintah students 8. Nah, ini untuk mengecek apakah perintah dimulai dengan student 8, mengambil data menggunakan string token, ID, name, year, gender, string. Ini untuk mengonversi string gender string ke enum, gender T, gender male, atau gender female. Nah, lalu kita akan memanggil create student dari student H untuk membuat data mahasiswa dan menyimpan ke array student. Lalu ada perintah dorm add, ini untuk seperti student add, tapi untuk data asrama. Kita ambil name, capacity, dan gender string. Lalu kita mengkonversi ke enum gender T. Buat objek asrama menggunakan create dorm. Lalu masuk kita ke else f. Ini untuk menampilkan semua data mahasiswa dengan format ID, name, year, dan gender. Nah, kita masuk ke perintah student print all detail. Nah, ini mirip seperti dengan student print all, tapi kita menambahkan nama asrama yang ditempati. Nah, jika student dorm sama dengan 0, maka kan jika sama dengan 0, maka akan menampilkan unsigned. Lalu ada ini bagian ini akan menampilkan seluruh data asrama yang berupa tentang nama, kapasiti, gender, dan jumlah penghuni. Ada akhir programnya berupa return log. Ini menandakan program selesai tanpa error. Nah, setelah itu maka kita akan masuk ke dalam bagian compile di bagian task yang pertama. Kita masuk ke dalam student C, gender C, dan C, baru masuk ke 1. Karena input yang pada teks pertama itu sudah disediakan, maka kita masukkan saja. Maka
Nah, ini kan belum ada break, maka kita menambahkan break. Nah, sekian dari input yang penjelasan tentang yang pertama. Kita masuk yang kedua. Nah, karena ya ini telah saya jelaskan pada sebelumnya, saya akan masuk langsung ke fungsi menempatkan mahasiswa ke asrama. Nah, yang pertama itu ada menempatkan mahasiswa ke dalam asrama dengan syarat kapasitas asrama belum penuh. Yang kedua, jadwal mahasiswa harus sama dengan jendela asramanya. Nah, jika syarat telah terpenuhi, maka mahasiswa akan dihubungkan ke asrama dengan student dorm dan dorm. Jumlah penghuni asramanya akan bertambah satu dengan menggunakan 6 plus plus. Baru ada fungsi main. Fungsi main ini fungsi utama program main dieksekusi saat program dijalankan. Ada parameter argumen C dan argumen V. Ini digunakan untuk argumen dari command line, meskipun tidak digunakan di dalam program ini. Ada deklarasi variabel, ada array yang untuk menyimpan data mahasiswa dengan asrama maksimal 100 masing-masing. Ada student count dan dorm count, menyimpan jumlah data yang dimasukkan. Nah, lalu kan ada char komen 100 100 dan integer komen countnya 0 dan char inputnya 100. Ini inputnya digunakan sebagai buffer sementara, lalu komen countnya menyimpan jumlah perintah yang diterima. Lalu ada fase pertama untuk membaca input. Membaca input baris per baris dari pengguna untuk menghapus karakter new line. Jika user menggunakan break, maka berhenti membaca input, lalu input disimpan di komen. Lalu ada fase 2 menjalankan perintah. Fase 2. Nah, pertama itu ada bagian for integer C sama dengan 0. Ini untuk mengeksekusi setiap perintah satu persatu. Lalu ada perintah student 8. Ini untuk memecah string menggunakan string token untuk mendapatkan ID name, year, dan gender. Gender diubah menjadi enum gender male atau gender female. Menambahkan mahasiswa query dengan create student. Ada perintah dorm 8. Nah, perintah dorm 8 ini mirip dengan student 8. Ini untuk mendapatkan nama, kapasitas, dan gendernya. Ini untuk menambahkan dorm array dengan create dorm. Baru ada perintah student string all detail. Nah, student print all detail ini menampilkan semua data mahasiswa dalam format berupa nama, tahun, gender, dan nama asrama. Jika mahasiswa belum ditempatkan, maka nama asrama itu unsigned. Lalu ada drop all detailnya ini menampilkan semua data asrama. Nah, data yang akan ditampilkan itu berupa nama asrama yang pertama, lalu ada pembatasnya kapasitas, pembatasnya gender, lalu berapa penghuni. Baru ada perintah unsigned student. Nah, ini untuk perintah unsigned student. Nah, mendapatkan student ID dan nama asrama. Mencari pointer ke objek mahasiswa dan asrama. Jika keduanya ditemukan, maka panggil unsigned student. Baru akhirnya return 0, menandakan program telah selesai. Nah, ada di bagiannya cara mencari ID mahasiswa berdasarkan nama dan unsigned telah ditemukan. Nah, sama seperti yang tadi, kita akan melakukan sesi compile.
Nah, setelah itu saya akan menambahkan break. Baik, sekian dari tentang praktikum yang kedua, saya akan masuk ke praktikum yang terakhir, praktikum ketiga. Praktikum ketiga ini telah sama seperti tadi, saya akan melempatkan ini, saya akan masuk kepada fungsi insen pada task kedua. Nah, fungsi insen student ini mirip dengan yang sebelumnya. Ini untuk menempatkan mahasiswa ke asrama. Hanya bisa dilakukan jika asrama belum penuh, jadwal mahasiswa dan asrama cocok. Lalu jika cocok, maka mahasiswanya di-assign ke asrama. Lalu jumlah penghuni asramanya akan bertambah. Lalu ada fungsi move student. Fungsi move student ini untuk memindahkan mahasiswa ke asrama lain jika asrama tujuan penuh uh, atau gender tidak cocok, maka keluar. Jika mahasiswa sudah punya asrama, kurangi jumlah penghuni dari asrama lama. Setelah itu set asrama baru ke student dorm, lalu tambah penghuni asramanya. Lalu kita masuk kepada fungsi mainnya. Nah, ini untuk array student dorm menampung maksimal 100 data. Comments-nya menampung baris-baris perintah dari input. Lalu ada membaca input dari user. Nah, ini untuk menjelaskan dari while. Nah, ini untuk menjelaskan membaca input dari baris dim1. Hentikan ketika inputnya telah kita memberi break. Lalu ada simpan semua perintah dari array comment. Eksekusi setiap perintah dengan menggunakan perulangan for. Ini. Nah, ini untuk menggunakan string token untuk memisahkan ID, nama, tahun, gender, lalu ada gendernya dikonversi ke 6, gender email, gender female. Data dimasukkan lihat fungsi create student. Lalu kita akan menambahkan namanya. Nah, parsing nama asrama, kapasitas dan gender masukkan ke array dorm. Lalu ada cetak data mahasiswa. Nah, saat kita mencetak data mahasiswa, maka kita akan mencetak ID, nama, tahun, gender, dan asrama mahasiswa jika ada. Nah, lalu ada cetak detail asramanya. Nah, ini untuk mencetak nama asrama, kapasitas, gender, dan jumlah penghuninya. Lalu ada inchain, mention mahasiswa ke asrama. Nah, cara cari objek student dan dorm berdasarkan ID dan nama. Nah, lalu panggil fungsi inchain studentnya. Lalu kita memindahkan mahasiswa ke asrama baru. Nah, sama seperti yang saya tadi mengecek apakah sebelumnya mahasiswa sudah punya asrama, lalu menggunakan pointer ke fungsi. Jika belum punya, maka pakai instance student. Jika sudah, maka kita memakai move student. Lalu penutupnya program sudah selesai dijalankan dengan sukses. Lalu setelah ini kita masuk ke dalam sesi compiling. Lalu saya akan memberi input dari yang ketiga. Baik, berikut adalah input dari output dari input yang saya berikan pada praktikum dengan task praktikum ketiga. Sekian dari penjelasan saya tentang praktikum 9 tentang pointer ke function. Terima kasih.